Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan Ba'dal Fajr hari Senin 15 Januari 2024 bertepatan dengan hari ke-2 atau ketiga dari bulan Rajab 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Dhawabitul Jarhi wa Ta'dil, yang mana kita masuk kepada fasal yang kedua, ta'arudul jarhi wa ta'dil. Maknanya terjadi perbedaan antara para ulama ahlu jarhi wa ta'dil kepada seorang rawi. Maka untuk permasalahan ini, ta'arud al-jarhi wa ta'dil mempunyai dua surah. Surah yang pertama gambarannya an yakuna ta'aruduhuma bisuduruhima min imamain fa aktsar. Pertama, khilaf dari satu rawi yang bersumber dari perbedaan dari ucapan para ulama yang lebih dari satu, bahkan lebih dari dua. Dan surah yang kedua an yata'arrada sadara min imamin wahid. Terjadi khilaf, dan khilafnya ini dari imam yang satu, seperti Yahya ibnu Ma'in yang ma'ruf kalamnya banyak kepada rawi. Maka dia berkata kepada rawi, si fulan dhaif. Kemudian setelah beberapa tahun dia taraja, misalnya si fulan siqah. Itu contoh. Maka bagaimana cara pengambilan hujah dari mereka? Maka kedua surah ini akan kita masuk kepadanya. Maka jika terjadi ta'arud antara para ulama surah yang pertama, maka di sini yang kita ambil dari ucapan jumhur ulama bahwa al-aslu taqdimul jarh al-mufassar ala ta'dil. Maka jika terjadi ta'arud ataupun perbedaan dari para ulama tentang al-jarh wa ta'dil kepada satu rawi, maka taqdimul jarh mufassar ala ta'dil. Sebagian dari ulama, misalnya 10 ulama, 5 ulama mentakdil dia, mengatakan siqah ataupun saduq ataupun la ba'sa bihi ataupun imam bahkan. Kemudian 5 yang lain lagi mengatakan dia hafalannya rusak. Dia jika dibandingkan dengan para muhadisin yang lain fihi manakir, banyak hadis-hadis yang aneh. Maka ini dinamakan jarah mufassar. Makna jarah mufassar adalah jarah yang kembali jelas, baik kepada al-adalah atau ad-dhabt. Kembali kepada adalah, misalnya disebutkan bahwa tadi rawi disebutkan siqah, kemudian disebutkan wa hadza kana rajul sarik, bahwa orang ini dulu pencuri dan belum taubat. Kalau sudah taubat khair insyaallah. Masih dalam keadaan mencuri. Maka di sini jelas jarah yang mufassar. Maka ini didahulukan. Ini kembali kepada adalah. Kalau kembali kepada dhabt, seperti tadi disebutkan oleh para ulama secara mubham, dia siqah, dia rawi yang terpercaya. Namun disebutkan oleh Ibnu Adi, biasanya seperti itu, dia mengatakan bahwa amatu mayarwihi, kebanyakan jika dibandingkan dengan para muhadisin yang lain, maka hadis-hadisnya banyak yang aneh,
berkesendirian, tidak diikuti oleh para ulama yang lain. Maka ini jarah yang mufassar, dan disebutkan bahwa dia sayyi'ul hifdz, hafalannya sangat buruk di saat dibandingkan dengan rawi-rawi yang lain yang sama-sama menuntut ilmu kepada guru yang satu, misalnya murid-muridnya Az-Zuhri, maka dia paling rusak hafalannya, paling berbeda hafalannya. Maka ini jelas dinamakan jarah mufassar. Maka jumhur ulama anal asla taqdimil jarh al mufassar ala ta'dil. Maka asal dari kaidah jumhur mendahulukan jarah mufassar dari pentakdilan. Lakin dalika laisa ala itlaqihi bal huwa muqayyad bidawabit al-jarhi wa ta'dil kama sayati. Dan itu tentunya tidak secara mutlak. Semua jarah mufassar didahulukan dari ta'dil, itu asal. Namun nanti datang qarinah-qarinah yang lain yang menguatkan, bisa jadi tausik didahulukan. Kemudian kita akan membahas tentang permasalahan yang kami berikan tadi. Jika terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, dua ataupun lebih, tentang satu rawi, maka mana yang ditarjih? Tadi kita katakan jarah mufassar muqaddam min at-ta'dil. Kita berikan contoh. Misalnya seorang rawi yang mana dia bernama Syarik ibni Abdullah an-Nakhai al-Kufi dan dilaqabi al-Qadi, seorang qadi hakim di Wasit, di Kufah. Maka jika kita rujuk kepada ucapan beliau telah ditausik oleh para ulama, maka para ulama menyebutkan seperti Ibnu Sa'ad, kana Syarik siqah ma'munan katsirul hadis wa kana yaglutu katsiran, bahwa Syarik ibni Abdullah dia rawi yang siqah, dipercaya. Dari segi adalahnya dia dipercaya. Katsirul hadis, banyak periwayatan hadisnya. Namun kana yaglutu katsiran, maka dia dulu banyak salahnya. Maka sebagian para ulama mensikohkan dia. Ya'qub ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya pun memberikan tausik. Maka ini sekarang pentausikan dari para ulama. Adapun kita lihat yang menjarah. Kalau tadi pentausikan kebanyakan bersifat umum, karena makna tausik bersifat umum, dia orang yang baik, seperti itu. Dia orang yang sikoh, makna sikoh kembali kepada adalah dan dhabt. Adalahnya bisa diambil dan hafalannya bisa dipercaya. Namun dari para ulama ada yang menjarah dia dan jarahnya mufassar. Apa jarah mufassar? Kembali kepada hafalan dia. Maka di sini lebih didahulukan. Maka disebutkan oleh Ya'qub ibnu Syaibah, dikatakan bahwa rawi ini siqah, saduq. Ini asalnya dari ucapan para ulama. Dia bisa diambil hadisnya. Sahihul kitab, kitabnya bagus. Radiul hifdz muttaribah. Namun disebutkan dia hafalannya buruk dan hadisnya guncang. Makna guncang seperti ombak. Jadi tidak sabit hafalannya. Hafalannya berubah-ubah karena tidak murajaah. Dan lebih jelas lagi dari jarah disebutkan oleh Abu Ali Saleh ibnu Muhammad, Syarik saduq.
dia asalnya rawi yang saduk, pas-pasan, maka ini tautsik, bisa diambil hadisnya. Walamma waliyal qada ittaraba hifduhu, maka di saat dia menjadi hakim, dijadikan oleh pemerintahnya menjadi hakim, bekerja di pemerintahan, menjadi seorang qadi, mengurusi keadaan kaum muslimin dari persengketaan tanah, dari permasalahan perceraian, dari permasalahan bahkan perkawinan, dia yang menikahkan jika tidak ada mahram, dan semua permasalahan kaum muslimin dia yang mengurusi. Maka seorang muhaddis yang tadinya meriwayatkan hadis kemudian bekerja dalam permasalahan ini dan sibuk dengan pekerjaannya, tidak sempat murajaah. Dan salahnya dia tidak sempat murajaah, harusnya jangan meriwayatkan hadis, tetap dipaksakan meriwayatkan hadis. Maka disebutkan walamma waliyal qada ittaraba hifduhu. Di saat dia menjadi seorang qadi, hafalannya menjadi guncang. Wa qilla ma yuhtaju ilaihi fil hadis alladhi yuhtaju bihi. Maka sedikit sekali yang mengambil hadisnya setelah itu. Dan berkata Ibnu Sa'ad, kana Syarik thiqah ma'mun wa kana yaglutu katsiran, bahwa Syarik asalnya thiqah, dipercaya, banyak hadisnya namun banyak salahnya. Maka Abu Hatim mengatakan sa'a hifduhu, di sini jarah mufassar, hafalannya rusak. Wa qad kana lahu aghalid, begitupun di sini jarah mufassar, dia mempunyai hafalan yang salah, banyak salahnya. Dan berkata Abu Zur'ah, kana katsirul khata' sahibul waham wa huwa yaglutu, maka dia banyak salahnya dan banyak wahamnya. Waham adalah ragu-ragu, di mana dia meriwayatkan hadis ragu-ragu. Haddatsana fulan, ragu-ragu, an fulan. Berbeda dengan seorang muhaddis yang memang dari hafalannya yang kuat, seperti Syu'bah menyebutkan haddatsana fulan an fulan dengan sabit dari hafalannya. Maka di sini dia dalam keadaan banyak keraguan dalam periwayatan dan banyak kesalahan. Maka dari aqwal ulama, mana yang didahulukan sekarang? Al-ulama menyebutkan thiqah, al-ulama menyebutkan hafalannya pas-pasan, misalnya saduk. Dan sebagian ulama mengatakan dia hafalannya rusak, seperti Abu Hatim, sa'a hifdhihi. Maka kalimat hifdhihi, hafalannya kembali kepada dhabt, berarti jarah mufassar, berarti orang ini bermasalah dari hafalannya. Maka yang rajih dari tatbik, kita di sini melaksanakan tatbik, aplikasinya bagaimana, tidak hanya sekadar teori. Maka aplikasinya, rawi ini dihukumi dhaif. Tapi kan ada yang memujinya, na'am. Yang memujinya hanya sekedar kembali kepada asal dia seorang muslim, seorang rawi. Seorang rawi itu kembali kepada dua hafalannya, dilihat baik dan adalahnya. Maka sebagian ulama yang melihat dari luar mengatakan Syarik ibn Abdullah al-Qadi dia muhaddis karena asalnya dia sebelum menjadi qadi hafalannya kuat. Namun para ulama mengikuti keadaan hadis setelah dia diangkat menjadi hakim di zamannya. Aina Muhammad? Muhammad, irji'. Maka di sini mana yang lebih kuat dari ucapan para ulama? Jelas yang menjarah dia. Dan yang menjarah dia mengikuti bagaimana keadaan dia setelah dijadikan hakim. Sibuk, tidak murajaah, akhirnya sibuk dengan dunia yang ada padanya, dan akhirnya tidak murajaah dan memaksakan untuk meriwayatkan hadis, maka hafalannya hancur, dijarah oleh Abu Hatim sa'a hifduhu
wa kana lahu aghalid, dan berkata Abu Zur'ah, kana kathirul khata' sahibul wahm, dia banyak salahnya dan banyak keraguannya dan banyak salahnya jika meriwayatkan hadis. Sudah para ulama mengangkat tangan dari dirinya, tidak mau meriwayatkan dari dirinya, padahal tadinya rawi yang sikoh. Maka di sini lihat bagaimana kasus Syarik ibn Abdillah al-Qadhi, dijarah oleh para ulama dan ditausik oleh para ulama. Yang mentausiknya yang tentunya sebelum dia menjadi qadhi.